Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Malam ini saya hadir kembali untuk bersaksi tentang kehidupan para janda-janda yang berkenan di mata Tuhan di akhir zaman ini. Seperti apa yang Dia minta dari kita sebagai seorang janda yang harus hidup benar-benar seperti janda Elia yang ada di Sarfat. Dan pengulangan di akhir zaman ini akan kembali lagi terjadi di zaman akhir ini, di zaman yang sekarang ini yang sedang kita jalani. Di sini di mana saya akan menyampaikan yang Tuhan minta adalah kehidupan janda itu adalah benar-benar harus hidup kudus di mata Tuhan, harus hidup yang berkenan di mata Tuhan, yang tidak boleh lagi mengandalkan siapapun, ya. Kita harus benar-benar percayakan segala sesuatunya kepada Dia, ya. Apalagi kayak seperti saya yang tidak memiliki penghasilan apapun, ya, yang tidak mempunyai rekening seperak pun, ya, di rekening saya itu tidak ada uang, ya. Begitu juga di mana anak saya sudah resign, ya, disuruh bapak harus keluar dari pekerjaannya karena untuk menjadi alatnya. Semuanya ini, ya, di mana saya tidak memiliki apapun, ya. Ya, anak saya sudah tidak bekerja, saya penghasilannya juga tidak berjalan, ya. Kadang kalau ada berkat saya kembali dagang, tapi kalau berkatnya lagi tidak ada, ya, maksudnya ya saat lagi dagang itu saya hentikan sejenak, ya, karena ada sesuatu, ya, uh, ya udah kami mengandalkan semuanya itu dari Tuhan Yesus, ya. Di mana season yang kedua ini, ya, saya melanjutkan season yang pertama, ya, yang kemarin yang belum selesai karena ada suatu halangan, yaitu jaringannya yang tersendat-sendat, ya. Nah, sekarang ini yang season kedua saya melanjutkan dari season yang pertama itu. Jadi di sini saya mau mengatakan bahwa kita kehidupan sebagai seorang janda, ya, sangatlah diperhatikan oleh masyarakat, ya. Apalagi kalau kita yang ingin hidupnya lebih, yang mau kita lebih dari yang kita inginkan, ya. Terlebih kita tidak ada suami, tentu ada pandangan-pandangan yang negatif kepada kita, ya. Jadi di sini yang Tuhan minta adalah kita sebagai janda-janda, ya. Tuhan tidak lagi memandang suku, bangsa, bahasa, agama apapun. Yang Tuhan minta adalah janda-janda yang hidup berkenan di mata Tuhan adalah kita harus benar-benar hidup yang benar di mata Dia, hidup yang benar di mata masyarakat, ya. Jangan sampai kita membuat orang tidak senang kepada kita. Kita berusaha harus menjadi terang dimanapun kita berada. Sekalipun kita saat ini sekarang sudah menjadi janda, itu tidak menjadi halangan buat kita, ya. Karena apa? Kalau kita sebagai janda hidup yang benar-benar berkenan di mata Tuhan, tentu orang akan melihat kepribadian kita, tentu orang akan melihat ada Kristus di dalam diri kita, ya. Jadi orang itu tidak bisa lagi memandang rendah kita, orang tidak lagi memandang remeh kita. Tetapi itu tergantung kita, pilihan di tangan kita. Apakah kita mau dituntun oleh Tuhan Yesus, ya? Apakah kita mau hidup sesuai dengan perkenannya, mencari Dia, ya, berlutut di hadapan Dia, memuji, menyembah Dia siang dan malam, ya. Karena apa? Hanya itu yang Tuhan mau dari diri kita, ya, sebagai seorang janda, ya. Sebetulnya sebagai seorang janda kita patut berbahagia, ya. Karena apa? Janda-janda itu sangat diberkati. Bila apa? Bila kita hidup mencari Dia, bila kita hidup berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi janda-janda yang hidup di dalam Tuhan, yang hidupnya berkenan mencari Dia siang dan malam, berseru-seru kepada Dia, itulah janda yang Dia sukai, itulah yang janda yang Dia berkati. Dia tidak segan-segan memberikan berkat-Nya tercurah atas kehidupan para janda-janda, ya. Dimanapun kita berada, Dia selalu ada membela kita, Dia selalu menolong kita, Dia selalu membuka tangannya, mengulurkan tangannya bila saat kita dalam keadaan kesesakan, di saat kita tidak mampu menghadapi situasi kondisi di saat akhir-akhir ini, apalagi sekarang keadaan ekonomi, ya, sudah melebihi, ya, keuangan kita, ya, ibarat kata lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Makanya jangan sampai kita hidup lebih besar pasak daripada tiang, ya. Kita harus mengontrol diri kita. Kita harus bisa memanage keuangan kita sedemikian rupa. Apalagi kalau kita sudah memiliki kita memiliki anak kita lebih dari satu, atau mungkin ada yang memiliki anak lebih dari 5, 4, 3, ya. Ya, kalau saya secara pribadi saya memiliki anak cuma satu, ya.
Jadi untuk mengontrol keuangan, untuk mengontrol apapun tidak begitu sulit. Tetapi kalau kita memiliki anak banyak, bagaimana kalau saudara selalu mengandalkan kekuatan saudara, mengandalkan orang-orang di sekitar saudara, ya. Sekalipun mungkin suami saudara ada saat itu punya pekerjaan yang mapan, tapi begitu suami saudara diambil oleh Tuhan, ya. Kalau saudara tidak belajar dari sekarang, ya, mencari dia, meminta pertolongan dari dia, ya. Ibarat kata saudara haruslah membutuhkan dia, saudara harus perlu mencari dia karena itu adalah sumber kehidupan yang harus kita dapati, ya. Kita hidupkan berjalan terus, ya, sampai dia memanggil kita, ya. Jadi kita harus datang kepada dia. Jangan ada angkuh, jangan ada sombong, jangan merasa kita sudah ada keuangan kita, ya, ataupun kita punya ada penghasilan, ya. Ya, jangan kita sombong, jangan kita angkuh, ya. Yang Tuhan mau adalah walaupun kita memiliki keuangan, ya, bisa mencukupi kebutuhan anak kita dan semuanya. Tapi ingat, suatu waktu ada nanti saatnya Tuhan membawa kita kepada zona zaman yang tidak enak. Pada zona nyaman yang tidak enak buat saudara dan saya. Ada nanti suatu saat itu akan terjadi seperti itu. Jadi di sini bagi janda-janda, ya, saudara harus, ya, mengutamakan Tuhan di dalam hidup saudara. Ya, jangan sampai saudara menyanyiakan waktu saudara, ya, memberikan hidup saudara kepada yang sia-sia, ya. Kita itu sebagai manusia punya keterbatasan, apalagi saya, ya, usia saya, ya, tidak lagi seperti yang dulu-dulu. Udah ada keterbatasan, fisik sudah agak lemah, ya. Tetapi roh saya tidak mau lemah. Roh saya harus tetap hidup, ya. Tubuh lahiriah lemah, tetapi roh batiniah saya itu harus hidup, harus menyala-nyala. Karena itu yang membantu saya, karena itu yang menolong saya, sehingga saya dapat bertahan, sehingga saya dapat kuat menghadapi kehidupan yang tidak ada kepastian di dunia ini. Nah, itulah saudara. Jadi yang Tuhan mau bagi janda-janda, ya, yang sudah di dalam Tuhan, pertahankan iman saudara, pertahankan hubungan saudara dengan Tuhan, ya. Jangan saudara terpancing dengan kehidupan di dunia ini, ya. Saudara harus benar-benar mengandalkan Dia 1000%, ya. Karena zaman sudah tidak ada lagi bisa diajak kompromi. Ya, zaman ini sudah tidak bisa bekerja sama dengan kita. Tidak. Ya, kita harus ada kerjasama dengan Tuhan. Ya, jangan saudara bekerja sama dengan dunia ini. Jangan. Ya, kalau tadi ada kata saya sedikit salah menyampaikan, saya minta maaf. Yang saya maksudkan tadi adalah kita jangan ada kerjasama dengan dunia ini. Ya, terlebih apa yang kita hadapi sekarang ini adalah kebutuhan hidup kita sudah semakin meningkat. Karena apa? Menjelang kedatangan Dia, semua kebutuhan itu akan meningkat. Jadi saudara jangan berharap minta kebutuhan itu kembali kepada normal. Tidak bisa. Ya, saudara yang memiliki anak banyak, tuntunlah anak itu kepada Tuhan Yesus. Agar mereka dikasih Tuhan pengertian untuk mereka bisa menjaga diri mereka, ya, untuk mereka bisa membawa kehidupan pribadi mereka kepada Tuhan, ya, tentu dengan bimbingan kepada dari orang tua dan sebagai seorang ibu, ya. Anak-anak yang sudah menjadi anak yatim, ya, mereka haruslah dibawa benar-benar kepada Tuhan. Karena apa? Bapa, Tuhan Yesus itulah yang menjadi pelindung bagi anak-anak yatim. Ya, kita buka di kitab Mazmur. Ya, kita buka di kitab Mazmur 68. Di Mazmur 68 ayat 6. Ayat 5, ya saudara, ayat 5. Mazmur 68 ayat 5. Bapa, ya, Tuhan Yesus, ya, bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Saya ulangi lagi. Bapa bagi anak yatim
dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediaman yang maha kudus. Nah, itu saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan anak-anak kita. Jadi saudara jangan khawatir, ya, apa yang akan hari besok, apa hari ini, hari esok. Saudara jangan khawatir, ya. Ingat firman Tuhan, perkataan firman-Nya, ya, burung-burung udara saja dia pelihara, ya. Dia yang kasih makan, apalagi kita, manusia ciptaannya yang lebih mulia, ya, dari segala ciptaannya. Dia pelihara, dia cukupkan segala kebutuhan kita. Jadi janganlah saudara, ya, mempergunakan tubuh saudara sebagai seorang janda, ya, untuk mencari hal-hal kehidupan yang lebih layak yang mau saudara inginkan, ya, yang untuk memuaskan hawa nafsu saudara. Jangan, ya, percayakan kehidupan saudara kepada Tuhan Yesus, ya. Karena apa? Janda-janda yang hidup di dalam Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Dia selalu akan perhatikan, dia selalu memberikan berkat-Nya di saat saudara dan saya tidur, ya. Dia memberikan berkat itu, ya. Dan begitu kita bangun tidur, kita beraktivitas tanpa disangka-sangka, ya, dia curahkan berkat-Nya. Bisa lewat orang lain, ya, bisa lewat siapa saja dia utus, ya, untuk berikan berkat-Nya kepada kita. Banyak cara Tuhan Yesus lakukan untuk bagi para janda-janda. Asalkan saudara hidup tertib di hadapan Dia. Asalkan saudara hidup di dalam takut akan Tuhan. Jangan jauhkan diri saudara dari persekutuan doa. Ya. Yang Tuhan mau janda-janda itu harus banyak lebih dekat kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Janda-janda itu sangat diberkati oleh Tuhan. Tetapi jika janda-janda tidak di dalam Tuhan, sangat disayangkan. Tuhan akan jauh dari janda-janda itu. Dan saudara akan bekerja keras siang malam. Jangan sampai kita, gara-gara kita tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga kita, akhirnya saudara melenceng, memilih jalan yang salah, hanya ingin mendapat sesuatu yang cepat. Jangan saudara. Ya, seperti ada lagu duniawi, ya, yang tidak enak kita dengar, dan itu banyak terjadi saudara. Karena apa? Karena untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan dirinya. Karena apa? Sampai dia melakukan itu. Kalau dia janda ini tidak di dalam Tuhan, itu bisa saja terjadi. Dia melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Dia mencari jalan pintas. Itu yang Tuhan tidak mau. Ya, jadi bersyukurlah saudara jika saudara dan saya saat ini menjadi seorang janda. Itu karena ada rencana Tuhan yang besar di dalam diri saudara dan saya. Dia mau kita dipakai menjadi alatnya. Menjadi kesaksian yang hidup. Dan menjadi kesaksian yang menguatkan bagi orang-orang yang tidak berdaya di luar sana. Kita menjadi saksi yang terang. Bisa membangun orang-orang yang dalam keadaan tidak berdaya. Ya, dan kita pun bisa dipakai Tuhan untuk membantu orang-orang yang dalam berkekurangan. Sekalipun kita juga dalam kekurangan, tapi itu yang Tuhan mau. Ya, seperti season yang pertama, ya, saya sudah sampaikan bagaimana janda-janda itu harus bisa membantu keluarganya dulu terlebih dahulu. Orang tuanya, saudaranya, om, tante, keponakannya, cucunya. Ya, semuanya tuh harus diperhatikan. Jadi jangan karena janda kita mau terima begini saja. Jangan. Tidak, Tuhan tidak mau. Justru kita harus membantu memperhatikan mereka. Dalam kekurangan itulah berkat itu akan datang kepada kita. Bila kita mau berbagi, melihat saudara-saudara kita yang kekurangan. Itu season yang pertama yang sudah sampaikan. Nah, ini yang season kedua. Ya, saya akan lanjutkan. Ya, jadi sebagai janda-janda, tetaplah kita di dalam koridornya Tuhan. Tetaplah kita di dalam kendalinya Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri ke kanan. Karena anak-anak itu melihat keadaan kita sebagai seorang janda. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, janda yang di dalam Tuhan, anak-anak itu akan hormat kepada kita. Anak-anak itu akan takut kepada Tuhan. Dan anak-anak itu akan membantu apa yang dialami oleh ibunya.
Ya, jadi ibunya itu tidak bekerja sendiri. Pertama ada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan juga pakai anak-anak dan saling membantu, saling menolong di dalam rumah tangga. Makanya bawalah anak-anak itu kepada membangun mesbah doa. Ya, bawalah anak-anak kepada Tuhan, terutama seorang ibu. Bawa itu anak kepada Tuhan, karena pada saat seorang ibu membawa anak-anaknya berkumpul, di situ Tuhan Yesus hadir. Dia yang menjadi pimpinan kita. Dan kita semua akan diberkati pada saat itu, di saat kita membangun mesbah doa. Karena itu yang Dia mau. Jadi segala sesuatu diawali dan diakhiri dengan Tuhan Yesus, diawali dengan firman Tuhan. Kita mau, Tuhan tuh mau kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, bagi janda-janda, saya akan menerangi di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasal 5. Ya. 1 Timotius pasal 5. Saya lanjutin ya. Mengenai saudara-saudara iman, ya. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu. Ayat kedua, perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Nah, di sini kita sebagai janda, ya, kita jangan mengabaikan, menasihati anak-anak kita di dalam Tuhan, ya. Nah, jadi di sini kita saling membangun satu dengan yang lainnya, ya, karena itu yang Tuhan kehendaki. Nah, mengenai janda, ya, mengenai janda di sini, ya, saudara bisa baca di ayat 3, ya, hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Ayat 4, tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Yaitu keluarga saudara dulu, saudara harus perhatikan, ya. Jangan sebagai seorang janda saudara merasa kalianlah yang harus bantu saya karena saya ini seorang janda, saya banyak anak. Tidak bisa seperti itu, saudara. Ya, yang Tuhan minta, ya, adalah kita yang sudah jadi janda, kita harus perhatikan saudara-saudara kita, ya, yang di depan mata kita, yang orang terdekat dengan kita. Itu yang Tuhan mau. Entah orang tua kita masih hidup, ya, adik, tante, keponakan, oma, opa, ya, siapapun itu orang yang terdekat. Baru nanti keluar dari keluarga kita. Itu yang berkenan di mata Tuhan, ya. Jadi janda-janda jangan hanya meminta berkat dari gereja, dari orang-orang, ya. Jangan sampai kita menjadi pengemis. Ya, janda-janda yang mengemis jangan. Justru kita harus memberkati walaupun kita dalam keadaan kurang. Kita harus dalam kurang, itulah kita harus bisa memberi. Yakin pakai janda Sarfat itu. Memiliki iman seperti janda di Sarfat, itu yang Tuhan mau. Saya seperti itu, saudara. Saya harus praktekkan firman Tuhan itu seperti janda di Sarfat. Karena itu iya dan amin, dan itu terjadi, dan itu buktinya benar, dan itu saya alami. Ya, dalam kekurangan saya harus berbagi kepada keluarga saya yang terdekat, dan itu kepada orang-orang di sekitar saya. Ya, karena kata Tuhan apa? Bagikan itu, bagikan. Jadi saya tidak bisa memakan untuk diri saya dan anak saya dan untuk persekutuan doa saya. Saya harus bagikan kepada orang-orang yang dimana Tuhan minta. Itu. Karena apa? Dalam kekurangan itulah kita harus bisa berbagi, harus kita bisa memberi. Kita harus mampu melakukannya. Itu prinsip orang Kristen, saudara. Itu prinsip firman Tuhan. Kalau saudara berbagi dalam kelimpahan, itu hal yang biasa. Tetapi kalau saudara berbagi dalam kekurangan, itu luar biasa. Itu yang Tuhan mau, ya. Haleluya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam, itu yang berkenan di mata Tuhan. Janda yang harus hidupnya siang malam berdoa kepada Tuhan tanpa kenal lelah. Percayalah, itu akan saudara dapati berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan kepada saudara akan diberikan itu, tercurah dari surga. Yang penting saudara jangan takut, jangan khawatir. Ya, ada kalanya Tuhan izinkan saudara dalam kesesakan, tapi percayalah dalam kesesakan itu saudara berseru kepada Dia.
Pada saat saudara berseru, dia datang mengulurkan tangannya, membantu dan menolong saudara dan saya. Ayat ke-6, tetapi seorang janda-janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Ingat, janda yang hidup mewah, tetapi dia hidup berfoya-foya, ya, rohnya sudah mati. Walaupun tubuh dia masih bergerak, masih beraktivitas, tetapi roh jiwa dia sudah mati. Seperti mayat hidup yang berjalan. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tinggal nunggu waktunya saja. Amin. Ayat yang ke-7. Peringatkanlah hal ini juga kepada janda-janda itu agar mereka hidup tidak dengan bercela. Ini menyangkut dengan ayat yang ke-6. Ya. Jadi ingat saudara, ya, jangan sampai kita buka celah. Bagi janda-janda yang hidup berfoya-foya, ingat. Ya, ini ayat yang ke-7. Mereka itu sudah diperingatkan oleh Tuhan supaya mereka jangan berbuka celah, ya. Makanya bila saudara janda sudah hidup berkelimpahan, bagikan berkat itu berkat saudara itu kepada keluarga-keluarga saudara, kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, jangan saudara untuk menikmati anak dan saudara saja, ya, dan keluarga saudara. Jangan, ya. Kalau saudara memang mau benar-benar dikatakan seorang janda yang hidup berkenan di mata Tuhan, ya, yang mau hidup kudus, ya. Jadi janda yang hidup berfoya, ya, bertobat, ya. Janda-janda yang hidup berfoya-foya, ya, yang hanya memuaskan hawa nafsunya, ya, bertobat. Saya katakan bertobat, ya. Lebih baik saudara berikan apa yang saudara miliki, berikan kepada orang-orang yang berkekurangan, terutama keluarga saudara yang mungkin membutuhkan bantuan saudara. Jangan menutup mata, jangan menutup tangan saudara, karena itu tidak berkenan di mata Tuhan. Berarti saudara sudah buka celah di mata Tuhan, ya. Dan ayat ke-8, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Tuh, berarti saudara sudah apa? Sudah murtad. Murtad bukan berarti saudara pindah keyakinan, pindah agama, ya. Murtad itu banyak. Murtad itu artinya besar, ya. Termasuk saudara tidak melakukan firman Tuhan sebagai seorang janda, apa yang diperintahkan di dalam firman Tuhan, saudara tidak lakukan, ya. Yang Tuhan suruh, bagikan berkat itu kepada saudara-saudaramu yang membutuhkan. Bagikan berkat itu kepada orang-orang yang di luar sana yang membutuhkan bantuan saudara. Tapi saudara tidak lakukan, berarti saudara sudah murtad di hadapan Tuhan. Ayat ke-9, yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun, yang hanya satu kali bersuami. Nah, ini yang dikatakan janda yaitu yang lansia, ya, yang sudah usia lanjutnya. Ini biasanya mereka-mereka yang dikatakan sudah usia lanjut, ya. Janda yang sudah di atas usianya kurang dari 60 tahun. Berarti 60 tahun ke atas sudah dikatakan janda. Nah, itu, ya. Jadi janda itu ada tahap-tahapnya, ya. Nah, dan ayat 10, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan pendeknya. Mereka telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Nah, seperti itu saudara. Alangkah indahnya bila saudara sebagai seorang janda, saudara mau berbagi berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan uluran tangan saudara, yang Tuhan pakai untuk menjadi alat penyambungnya, ya, dan memberikan tumpangan rumah saudara kepada orang lain yang membutuhkan tumpangan di rumah saudara, ya. Dan juga yang dimana mereka dalam keadaan kejepit, terdesak, ya. Nah, saudara tidak salah memberikan tumpangan rumah saudara dipakai untuk menolong orang-orang, ya, karena kita siapa tahu menjamu malaikat-malaikat Tuhan mengundang sudah masuk di dalam rumah kita. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Pergunakanlah itu selagi masih ada waktu dan kesempatan untuk berbuat baik, ya. Lakukanlah itu, ya, untuk berbuat baik. Ayat ke-11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian, ya, yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah,
Di sini janda-janda muda, ya, kalau saudara tidak kuat untuk hidup sebagai janda, ya, makanya saya ingat lagi di season pertama sudah saya katakan cukup singkat, ya. Kalau saudara sebagai janda muda, ya, yang baru berumah tangga tapi belum lama saudara ditinggal oleh suami saudara, ya. Kalau saudara ingin bawa berumah tangga lagi, ya, tanyalah dulu kepada Tuhan Yesus. Tanya dia, ya, apakah saya harus menikah lagi atau tidak, ya. Tapi di sini kata firman Tuhan, ya, janda-janda yang lebih muda, ya, Tuhan sarankan untuk berumah tangga, untuk menikah lagi, ya. Tapi ada tapinya, tanya dulu sama Tuhan. Jangan asal menyaplok, ya. Jangan cepat-cepat saudara mengambil keputusan. Tanya dulu kepada Tuhan Yesus, ya, di mana jodoh saudara, ya. Supaya apa? Saudara tidak salah dalam memilih jodoh, ya. Karena kalau kita memilih jodoh itu gampang kok. Tanya sama Tuhan. Ya, dia akan memberikan jawabannya kepada kita. Tapi sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Yang Tuhan mau, yang terbaik untuk kita. Jangan yang minta sesuai dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita, tentu banyak yang kedagingan yang bermain. Tapi kalau keinginan roh, keinginan Tuhan, tentu yang sesuai dengan maunya Tuhan. Supaya apa? Supaya rumah tangga saudara itu benar-benar di dalam pimpinan Tuhan. Ya, ada komunikasi saudara dengan Tuhan, suami istri dengan Tuhan dan anak-anak saudara. Karena tidak mudah bila saudara memiliki anak, saudara memiliki suami yang baru. Belum tentu suami yang baru itu sayang kepada anak saudara. Belum tentu, jangan-jangan anak saudara menjadi permainan dia. Maksudnya saudara tahu, ya, bisa jadi anak saudara dijadikan permainan bagi dia. Ya, konotatifnya yaitu negatif kalau saya katakan. Yang sampai memuaskan hawa nafsunya bapaknya yang baru. Ya, hati-hati. Ya, kalau saudara memiliki anak, jangan sembarang saudara. Jadi kalau saudara janda muda, ya, baru ditinggal oleh suami, bertanya dulu kepada Tuhan Yesus, ya, jodoh saudara, supaya anak-anak saudara, ya, jangan sampai dapat bapak yang baru dan akhirnya mereka dimanfaatkan, ya, oleh bapak tirinya. Itu yang saya maksudkan. Jangan sampai saudara gegabah, ya, takut dengan keadaan saudara sehingga saudara cepat ngambil keputusan tanpa saudara bertanya kepada Tuhan. Suami yang baru, ya, itu saudara harus pikirkan dulu matang-matang, ya. Bila perlu saudara tanya dulu sama Tuhan, berdoa dulu kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan Yesus tidak salah, ya. Tuhan Yesus tidak pernah salah dalam memberikan jodoh bagi yang mau menunggu jawaban dari Dia, ya, ya. Enak kalau jodoh itu datangnya dari Tuhan, ya. Tuhan tidak akan pernah salah memberikan jodoh untuk kita, ya. Tidak akan pernah salah. Tapi kalau saudara meminta jodoh di luar dari Tuhan, tanpa bertanya dengan Tuhan, hati-hati. Ingat anak saudara, ya. Jangan sampai dia sayang kepada saudara, tapi dia tidak sayang kepada anak kandung saudara. Hati-hati. Makanya di sini saya minta bertanya dulu sama Tuhan, berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Minta jawaban dari Tuhan, ya. Calon untuk saudara. Ini yang saya katakan adalah janda-janda yang muda, yang baru ditinggalkan oleh suaminya. Ya, jadi nggak ada yang perlu ditakutkan, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya, jangan serem dikatakan sebagai janda, ya. Karena ada Tuhan Yesus kok yang menjadi pengganti suami bagi kita. Ya, firman-Nya ada, ya. Saya buka di kitab Yesaya 54. Ya, kita cepat ya kita ini. Yesaya 54, ya. Yesaya 54 ayat 5 sampai 6. Yesaya 54 ayat 5 sampai 6. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menjadikan engkau Tuhan semesta alam namanya. Yang menjadi penebusmu ialah Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Ayat yang ke-6.
Sebab seperti istri yang ditinggalkan dan yang bersusah hati, Tuhan memanggil engkau kembali. Masakan istri dari masa muda akan tetap ditolak? Firman Allah. Nah, Tuhan tidak akan pernah menolak kita kalau kita tetap berada di dalam koridornya. Ya, kalau kita tetap berjalan di dalam kehendaknya. Tapi kalau kita sebagai janda tidak berjalan sesuai dengan kehendaknya, tentu saudara akan mendapati kecelakaan. Nah, masalah akan mendatangi saudara. Ya, cepat atau lambat itu akan datang kepada saudara. Ya, baca ya Yesaya 54 ayat 5 sampai 6. Jadi yang menjadi pengganti suami kita adalah siapa? Bapa Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan Yesus Kristus sendiri itu yang menjadi pengganti suami kita. Menjadi bapa kita, dia menjadi sahabat kita, menjadi teman kita. Nah, itu kalau kita mengandalkan dia. Yang berkenan, itu yang berkenan di mata dia. Tapi kalau kita di luar dari dia, dia akan menolak kita. Bahaya loh. Ya. Nah, kembali ke 1 Timotius pasal 5 ya. Ayat yang ke-12 ya. Ayat ke-12, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Ya. Nah, jadi ayat 11 dulu saya baca ya. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda, karena apabila mereka sekali digairahkan oleh kebirahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Nah, karena apa? Sudah pasti janda-janda muda itu ingin kawin karena Tuhan sudah tahu. Karena digairahkan oleh kebirahian sebagai wanita, sebagai seorang ya yang pernah bersuami, ya. Itu pasti ada merasakannya, ya. Jadi janda-janda yang muda, ya, saudara andalkan Tuhan Yesus dan saudara harus bekerja, ya. Saudara harus bekerja, kan janda-janda muda ini kan ya tentu masih kuat, fisiknya masih kuat, ya. Gairahnya itu masih kuat, ya. Jadi di sini yang Tuhan minta apa? Yaitu janda-janda muda jangan menganggur, ya. Dia harus punya aktivitas. Ya, dia harus bekerja. Ingat itu anak-anaknya. Ya, dia harus menghidupi anak-anaknya. Ya. Di sini dikatakan berdoa dan bekerja. Saudara bekerja dan jangan lupa berdoa. Meminta pimpinan Tuhan, kekuatan dari Tuhan supaya saudara janda muda ini dimampukan oleh Tuhan Yesus. Ya. Supaya Tuhan Yesus yang ambil alih semua. Dan Tuhan Yesus sendiri yang bekerja di dalam diri saudara. Ya. Yang penting di sini saudara andalkan Tuhan Yesus. Ya, andalkan kekuatan kuasanya. Ya, karena itu yang dia mau. Jadi untuk janda-janda muda, alangkah baiknya saudara, ya, satu, takut akan Tuhan, ya, saudara harus berdoa dan saudara harus bekerja. Ya, bekerja, saudara minta sama Tuhan lagi. Jangan bekerja asal bekerja. Ya, jangan bekerja dengan cari yang gampang, yang mudah, yang instan. Dengan cepat saudara dapatkan uang. Jangan. Ya, carilah sesuai yang Tuhan sudah kasih saudara talenta, yang saudara sudah miliki, ya, yang sudah Tuhan kasih karunia-karunia itu kepada kita semua, ya. Ya, biasanya janda-janda itu ada karunia-karunia yang Tuhan sudah kasih, ya. Bisa membuat kue, ya, menjahit baju, ya. Kalau dia seorang guru, dia mengajar, ya, banyak tidak mungkin ditelantarkan. Dan dari situlah penghidupan yang saudara dapati. Karena nanti dari situ Tuhan berkati. Asal yang penting di sini saudara bekerja. Jangan meminta-minta selagi muda. Itu Tuhan tidak mau. Jangan bergantung kepada saudara, jangan bergantung kepada siapapun, dan jangan bergantung kepada gereja. Ya. Justru kalau saudara bisa membantu, bantulah pelayanan di gereja. Karena apa? Karena dari situ berkat saudara akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Ya, banggakan kalau kita seorang janda bisa membantu pelayanan di gereja. Ya, dengan talenta yang Tuhan kasih kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya.
menjadi berkat bagi banyak orang. Itu. Jadi untuk janda-janda muda, janganlah bermalas-malasan. Ya, kalau Tuhan izinkan saudara untuk menikah lagi, silakan. Tetapi ingat, ikuti firman Tuhan ini, baca firman Tuhan ini, dalami janda-janda ini, perkataan janda-janda ini di kitab 1 Timotius 5. Karena ini bisa menguatkan kita, bisa menuntun kita, supaya kita sebagai janda benar-benar berharga di mata Tuhan. Jangan sampai kita buka celah. Ya, sekali kita buka celah, orang sudah mengecap kita bahwa kita janda yang gampang yang dipermainkan. Tidak mau kan saudara seperti itu? Saya saja tidak mau. Makanya saya menjaga kehidupan pribadi saya, terutama kepada Tuhan itu, ya. Dan ayat yang ke-12, dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, kalau tadinya kalian setia di dalam Tuhan, ya, tiba-tiba kalian menjadi janda-janda yang muda, lalu kalian menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan minta, lalu kalian lupakan. Karena merasa diri kalian sudah menjadi janda, kalian sudah lupakan Tuhan. Kalian sudah penuh kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, bimbang, ragu, dan semuanya. Akhirnya kalian melupakan kesetiaan Tuhan kepada kalian yang dulu kalian dapati dari Dia. Akhirnya kalian tidak percaya lagi kepada Dia. Sangat disayangkan. Jadi hukuman itu turun terjadi atas diri saudara, cepat atau lambat. Makanya saya bilang, datang kepada Dia. Carilah Dia, cari wajahnya. Selagi Ia berkenan ditemui. Ada saat yang nanti Dia tidak bisa ditemui. Selagi saudara masih dikasih kesehatan, kekuatan, carilah Dia. Selagi Dia masih mau berbicara kepada kita. Apalagi di akhir zaman ini, Dia tidak segan-segan memberikan suaranya kepada kita yang mau berseru-seru siang malam. Dia akan menjumpai kita secara pribadi. Yakinkan itu, percayalah, lakukanlah. Saya sudah melakukannya, dan itu iya dan amin, dan itu terjadi saudara. Amin. Dan ayat yang ke-13, lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ini negatif sekali saudara. Ya. Negatif sekali perkataan ini. Ya, tidak enak didengar di telinga. Ya, kalau saudara tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Ya. Jadi jangan mau saudara sebagai seorang janda, ya, keluar masuk rumah orang, ya, bergosip, ya, karena tidak ada pekerjaan di rumah, karena tidak ada suami lagi di rumah, ya. Katakanlah anak-anak sudah berhasil di dalam hidupnya, lalu saudara sebagai seorang janda, saudara pergi seenaknya kemana saja yang saudara mau, ya, masuk rumah orang, bergosip, mengomongin orang, ya, menjelekkan orang, menghina orang, menghakimi orang, ya, bermalas-malas, ya, suka mencampuri urusan orang lain. Sangat memalukan itu saudara. Ya, seperti tidak ada pekerjaan yang lain yang harus kita kerjakan. Padahal di rumah ini, di rumah tangga kita tuh banyak pekerjaan, tidak habis-habis saudara. 24 jam waktu Tuhan berikan, masih aja kurang kalau kita mau bekerja secara daging. Tapi Tuhan kan nggak mau kita seperti itu, bekerja secara daging 24 jam. Alangkah baiknya kita datang kepada Tuhan, banyak menghabiskan waktu dengan Dia, ya, di dalam rumah, bukan mencari kesenangan di luar rumah, bergosip, ya, mengomongin pendeta, ya, mencampuri urusan orang lain, rumah tangga orang lain, membicarakan suami orang, istri orang lain, anak-anaknya yang gagal, yang ini bla bla bla. Apa gunanya itu saudara? Tidak ada gunanya. Lebih baik saudara diam di dalam rumah. Kalau pekerjaan saudara sudah selesai, banyak datang kepada Tuhan. Curahkan isi hati saudara kepada Tuhan. Dan Dia akan siap membantu dan menolong saudara dan saya. Karena itu saya alami saudara. Ya, saya anak satu, suami saya tidak ada. Kalau saya mau gampangnya, ya, untuk mencari kesenangan pribadi saya
Saya bisa ke tetangga-tetangga, ngobrol ke sana kemari, menjelekkan orang, ya, membahas yang tidak penting. Untuk apa? Tidak ada nilainya buat saya. Tidak ada manfaatnya buat saya. Yang ada mencemari diri saya. Yang ada mengotori diri saya. Kasihan kan diri saya. Jadi saya merasa, aduh kasihan banget diriku ini. Nah, seperti itulah. Berarti kita sudah mengotori bait sucinya Tuhan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Jangan saudara. Ya. Lebih baik kita banyak di dalam rumah, berdiam diri di dalam rumah, bersekutu dengan Dia. Itu yang Tuhan mau. Ya, kalau kita sudah habis mencari, kalau kita sudah selesai bekerja di luar sana, ya, lalu kita pulang ke rumah, kita bebenah diri, kita membereskan rumah tangga kita lihat anak-anak kita perhatikan anak-anak kita, apakah kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum, ya. Banyak pekerjaan itu di dalam rumah, ya. Jadi kita harus perhatikan itu, saudara, ya. 24 jam dalam sehari Tuhan berikan kepada kita. Jadi sebetulnya tidak ada waktu kita untuk bermain-main di luar sana, ya. Pergunakanlah waktu yang ada ini sebaik-baiknya untuk kita membawa anak-anak kita kepada Tuhan, ya. Itu yang Tuhan mau, supaya anak ini dapat dibentuk, dibimbing, dituntun sampai pada waktunya mereka akan dapati apa yang mereka inginkan, tentu sesuai yang maunya kehendak Tuhan. Ya, kalau kita sudah di dalam Tuhan, bawa anak-anak kita kepada Tuhan, kita serahkan seluruh hidup kita di dalam Tuhan. Ya, alangkah indahnya hidup yang kita jalani. Berarti hidup yang kita jalani penuh dengan makna di dalam Tuhan. Ya, orang yang melihatnya juga senang dan menjadi terang kita di dalam keluarga kita, di lingkungan kita, dimanapun kita tinggal, baik itu di gereja, orang kita akan melihat dan kita menjadi cerminan untuk orang lain, dan orang lain bisa percaya Yesus, ya, melalui diri kita, karena kita bisa membawa anak-anak kita kepada Tuhan dan akhirnya hidup mereka sukses, ya, rumah tangga kita berhasil karena ada apa? Ada Tuhan Yesus di dalam rumah kita. Dia yang mengendalikan, dia yang memimpin rumah kita, ya. Dia menjadi nakoda. Jadikan Tuhan Yesus dalam nakoda rumah tangga saudara. Ya. Jadikan Tuhan Yesus, dia nakoda. Dia yang mengendalikan kapal itu. Rumah tangga kita itu adalah kapal. Jadi kemana kita pergi dia bawa. Kemana dia pergi kita dibawa ikut serta dengan dia. Berarti kita aman dalam lindungannya, aman dalam setiap langkah hidup kita. Tuh, indah nggak kalau kita di dalam Tuhan? Janda-janda yang di dalam Tuhan, ya. Jadi di sini Tuhan minta kepada kita, jadilah janda-janda yang hidup hormat takut akan Tuhan, memuliakan namanya, jangan mencemari diri kita, ya, karena kedesakan-kedesakan ekonomi, ya, yang membuat kita akhirnya menomorduakan Tuhan. Tadinya kita menomorkan satu Tuhan, sekarang menomorduakan Tuhan. Jangan saudara, tetap, ya, yang kalau ada suami kita jadikan Tuhan nomor satu. Tapi setelah suami nggak ada, tetap Tuhan jadi nomor satu. Jadikan dia nakoda. Amin, haleluya. Ayat yang tadi ayat yang ke-13, ya. Jadi janganlah saudara melakukan hal-hal yang tidak pantas, ya. Menjadi seorang janda, berfoya-foya di luar sana, ya. Nah, menjadi sosialitas, ya, sosialita, ya. Janda-janda yang sosialita ini, ya. Jangan mau jadi janda-janda sosialita yang hanya hidupnya, ya, selalu terus update dia di YouTube, di Instagram, di Facebook, nonstop 24 jam, pagi, sore, siang, malam. Ditampil aja itu wajahnya di situ. Kegiatan-kegiatannya dia tampilkan semua. Ya. Apa yang dia beli dia pamerkan, apa yang dia makan dia pamerkan. Dia karena merasa janda yang tidak bisa lagi, yang tidak ada yang dapat memperingati dia, yang menegur dia. Jadi kesempatan buat seorang janda seperti itu. Ya, bahaya. Ya, itu janda-janda seperti itu tidak berkenan di mata Tuhan. Janda-janda yang hidup bersosialitas, ya, bersosialitas, ya, dengan grup-grup, memamerkan segala sesuatu,
Ya, janda-janda duniawi itu namanya. Itu dibuang sama Tuhan. Tinggal nunggu waktu aja itu hancur. Tinggal nunggu waktu itu, waktunya nanti akan hancur. Janda-janda seperti hidupnya seperti itu. Ya. Hidupnya hanya untuk bersenang-senang. Ya. Karena merasa dia tidak ada lagi yang menasihati dia, tidak ada lagi yang mengekang dia, tidak ada lagi yang menegur dia. Jadi seenaknya dia menjalani hidupnya ini. Bahkan anak-anaknya pun ditelantarkan. Kasihan kan? Janganlah janda-janda seperti itu. Ya, mementingkan ego sendiri, ya, berpenampilan wah, sementara anak saudara tidak perhatikan, ya, makan belum, mandi belum, apapun belum, tapi saudara sudah mempercantik diri. Ya. Sangat disayangkan. Janda-janda seperti itu Tuhan benci, Tuhan tidak inginkan. Tinggal nunggu waktunya itu hancur. Hati-hati saudara. Ya. Ayat yang ke-14. Karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Nah, seperti apa yang tadi saya katakan kan? Jadi janda-janda muda, ya, Tuhan izinkan saudara untuk menikah lagi. Ya. Beroleh anak, ya. Memimpin rumah tangganya dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Itu apa? Supaya kita jangan mencemarkan diri kita. Ya. Tuhan katakan boleh kan menikah lagi? Janda-janda muda itu ya menikah lagi. Karena apa? Hidup saudara masih panjang. Anak-anak saudara itu masih membutuhkan biaya. Ya, masih membutuhkan dana yang besar. Itu loh. Jadi itu semua sudah diperhitungkan oleh Bapa. Jadi saudara tidak usah takut, tidak usah khawatir. Ya, di sini makanya janda-janda yang muda hati-hati. Ya, jangan sampai saudara salah dalam memilih jodoh seperti yang saya katakan tadi. Ingat, ya, bila saudara memiliki anak yang baru dari istri suami yang baru, ingatlah anak yang dari suami yang pertama. Ya, berilah kasih sayang yang sama, perhatian yang sama. Jangan dibeda-bedakan. Ya. Berikan hati yang full kepada anak-anak saudara. Tidak ada perbedaan di dalam mendidik anak-anak, ya. Dengan adanya suami baru, ya, tuntut nambah anak yang baru, jangan lupakan anak yang lama dari suami yang lama. Ini tugas seorang janda. Mudah enggak? Ya tidak mudah. Makanya jangan asal-asalan dalam memilih pengganti suami yang baru untuk bagi anak-anak, bapak yang baru bagi anak-anak. Tidak mudah kalau saya bilang. Hati-hati. Karena dari rumah tangga itulah Tuhan melihat, Tuhan pantau. Karena kerajaan surga yang kecil itu dari rumah tangga. Ya, makanya cari suami yang berkenan di mata Tuhan, yang hidup takut akan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Supaya saudara bisa membimbing anak-anak saudara, menuntun suami saudara kepada Tuhan, kepada jalan yang benar, jalan yang sudah Tuhan inginkan, menjadi keluarga yang kudus yang Tuhan mau. Itu loh. Jadi dalam memilih jodoh, saudara jangan asal-asalan. Ya, berpuasalah, tanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan berikan. Ya, cepat lambat pasti Tuhan akan berikan. Tapi ingat, jangan maunya saudara cepat-cepat, ya. Makanya datang kepada dia dengan hati yang hancur, ya. Bahwa saudara tidak akan pernah tinggal sendirian. Tidak, dia tidak pernah meninggalkan kita. Buktinya saya sebelum persekutuan doa ini dibentuk, ya. Saya tidak merasa ditinggal sendirian. Karena apa? Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa Dia yang menanggung semua beban hidup saya. Dia yang berjalan di depan saya. Kata Tuhan, ikutlah Agustin. Mulai dari sekarang, setelah suami saya meninggal, ikutlah Agustin. Akulah yang menjadi nakodamu dalam rumah tanggamu. Tuh, indah enggak? Indah. Ya. Saudara yang sudah punya penghasilan, kenapa saudara harus takut? Apalagi kayak saya nggak punya penghasilan. Tapi itulah, di mata Tuhan,
kita itu semua sama. Tidak ada perbedaan, mau kaya, mau miskin, kecil, besar, tua, sama. Ya, kalau kita bergantung kepada dia, kalau kita percaya kepada dia, segala sesuatu dia akan selesaikan. Indah nggak? Sebetulnya jadi janda-janda itu ya berharga di mata Tuhan. Ya, nah, jadi karena itu aku mau supaya janda-janda yang muda kawin lagi, beroleh anak, memimpin rumah tangganya, dan jangan memberi alasan kepada lawan untuk memburuk-burukkan nama kita. Yaitu sebagai umat Kristiani, terutama itu kita, ya, nama kita, ya, sebagai pengikut Kristus, suami, anak, ya, semuanya. Jadilah teladan, menjadi contoh terang bagi orang-orang di sekitar kita, ya, karena rumah tangga itu sangat disorot di lingkungan dimanapun kita berada, ya. Ayat yang ke-15, karena beberapa janda telah tersesat mengikut iblis. Nah, itu yang seperti saya katakan tadi. Nah, inilah janda-janda yang berfoya-foya, janda-janda yang bersosialita di Facebook, di YouTube, di Instagram, semuanya diikuti sama orang ini, ya. Apakah itu bisa memuaskan hasratnya dia? Saya yakin tidak. Itu hanya lampiasan dia. Ya, saya yakin tidak. Jiwanya itu kosong, hampa hidupnya. Kalau janda-janda hidupnya seperti itu. Karena apa? Karena dia tidak libatkan Tuhan Yesus dalam dirinya, dalam rumah tangganya, di dalam diri anak-anaknya. Itu loh, ya. Jadi janda-janda yang tersesat, yaitu janda-janda yang apa? Janda-janda yang cinta akan dunia ini. Yang sudah penuh hidupnya dengan ketakutan. Yang menganggap dirinya, saya ini sudah tidak dipandang lagi karena tidak ada suami. Mereka sudah tidak menghargaiku lagi. Ya, saya sudah direndahkan. Ya. Itu kan menurut pandangan saudara, di mata Tuhan tidak seperti itu. Justru itu ada rencana Tuhan. Kalau suami saudara, suami kita diambil Tuhan. Karena Tuhan ingin mau dia bekerja di dalam diri saudara, di dalam diri anak-anak saudara, di dalam rumah tangga saudara. Itu yang dia mau. Karena apa? Pengganti suami kita adalah Tuhan Yesus. Itu. Jadi yang nanti menjadi nakoda kita. Jadi janda-janda yang tersesat, saya katakan adalah janda-janda yang tidak takut akan Tuhan. Ya. Janda-janda yang tidak mau dibimbing, dituntun oleh Roh Kudus. Oke lah kalau tadinya dia ikut Tuhan, akhirnya dia lepaskan Tuhan karena kekhawatiran yang cukup besar. Yang membuat dia galau, yang membuat dia rasa was-was untuk kelanjutan hidupnya untuk hari esok, hari ini, esok, dan seterusnya. Ya karena apa? Karena dia tidak mau setia kepada Tuhan. Ya, coba kalau dia mau setia taat kepada Tuhan, Tuhan akan ada bersama dia. Tuhan setiap detik, menit, waktu, jam untuk dia. Ya, itu yang Tuhan mau. Jadi banyak janda-janda yang sudah tersesat, banyak. Ya, mereka menghalalkan segala cara. Ya, mencari memuaskan hawa nafsu mereka. Ya, tidak mampu menjalani hidupnya, tidak bisa memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ya karena apa? Hidupnya tidak mau serahkan kepada Tuhan, tidak mau bergantung kepada Tuhan, tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Rugi, saya katakan rugi. Jadilah janda-janda yang takut akan Tuhan, itu kuncinya. Kalau janda-janda takut akan Tuhan, maka semuanya itu Tuhan akan handle. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan membimbing kita. Dan kita tidak akan sampai jatuh tergeletak. Saya sampai hari ini masih dituntun oleh Tuhan. Tergantung kita mau nggak dituntun, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan kasih kebebasan kepada manusia. Pilihan di tangan kita. Mau nggak kita dipimpin, mau nggak kita dituntun oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Yesus sendiri. Mau nggak? Kalau kita mau, ya ikutilah caranya dia. Lakukan firman Tuhan itu. Ya, banyak bersekutu dengan dia secara pribadi. Bawa anak-anak saudara kepada Tuhan. Serahkan biaya kehidupan saudara, pendidikan anak-anak saudara, kesehatan saudara, anak-anak, semuanya bawa kepada Tuhan. Yakin firman Tuhan itu ya dan amin. Tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ayat yang ke-16, ayat yang terakhir ya saudara. Laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka
yang benar-benar janda. Saya ulangi lagi ya. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi beban bagi jemaat. Dengan demikian, jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Nah, ini saudara ya, ayat firman Tuhan yang terakhir ini saya katakan di mana tetap kita seorang janda ya, bagaimanapun ya Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita ya, keluarga kita, orang-orang lain, banyak cara yang Tuhan mau lakukan untuk kita, untuk membantu kita, menolong kita, karena posisi kita yang sudah sebagai janda ya. Bukan berarti janda meminta banyak bantuan kepada orang-orang di luar sana tanpa dia harus bekerja ya. Tidak saudara ya. Jadi ada kalanya keluarga-keluarga kita yang mampu ya, yang sudah berkecukupan lebih ya, memiliki keuangan yang lebih. Tidak salah ya kalau kalian memiliki saudara kalian yang ada yang janda ya, perhatikanlah janda-janda yang dalam kesulitan ya. Karena itu merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga, sanak saudara ya, untuk membantu menolong seorang janda di dalam keluarga saudara ya. Adil kan Tuhan Yesus itu ya, adil dia. Janda-janda tidak diizinkan juga untuk meminta-minta, tapi janda-janda juga harus bisa membantu saudara-saudara yang kekurangan. Dan Tuhan juga meminta juga dari saudara-saudaranya yang berkelimpahan, ya, yang berkecukupan, untuk melihat saudaranya juga yang seorang janda, ya, yang harus perlu dibantu, ditolong. Ya tolonglah. Jangan saudara menutup tangan, jangan saudara menutup mata, menutup telinga, menutup hati, jangan saudara. Ya. Enggak rugi saudara membantu janda-janda. Ya, enggak rugi. Justru saudara bangga kalau saudara bisa membantu janda-janda, membantu saudara-saudara kita yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak mampu lagi bekerja. Ya sama saja mereka janda-janda juga. Ya. Banyak janda-janda yang kurang diperhatikan oleh keluarganya. Ya. Yang sangat kurang diperhatikan. Akhirnya apa? Mereka akhirnya memberi diri mereka kepada hal-hal yang tidak benar. Mencari nafkah yang cepat, yang instan. Yang akhirnya menjual dirinya. Membawa dirinya dijual kepada orang-orang di luar sana. Apakah saudara mau memiliki saudara-saudara yang janda seperti itu? Perhatikanlah, kalau saudara memiliki berkat yang berlimpah dari Tuhan, bantulah saudara yang ada janda ini di tengah-tengah keluarga saudara. Janda ini ada di tengah-tengah keluarga saudara, bantulah dia. Ya, mau besar mau kecil, dia pasti akan nerima. Dia tidak akan pernah menolak. Dan biasanya janda-janda juga menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa dia minta bantuan. Dia hanya bisa menerima keadaan, menerima kenyataan. Jadi saudara jangan menutup mata. Jangan menutup hati saudara. Bila ada saudara keluarga ada yang janda, bantulah. Karena itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab saudara. Sampai ia mati. Saudara tidak akan kekurangan bila saudara bantu saudara yang ada janda di tengah-tengah keluarga saudara. Malah Tuhan perhitungkan itu semua. Malah Tuhan akan gantikan berkat itu kepada saudara. Bahkan lebih lagi. Karena apa? Janda-janda itu sangat istimewa di mata Tuhan. Perhatiannya khusus di mata Tuhan. Karena kita sebagai kaum yang lemah, kita kan wanita, kaum yang lemah, ya, yang tidak berdaya, yang tidak mampu. Kita janda-janda itu butuh ditolong, ya, bukan disia-siakan, bukan diabaikan.
Jangan gara-gara keluarga saudara ada yang janda, saudara tidak bisa bantu. Tiba-tiba saudara mendengar dia sudah berbuat yang tidak di luar sana untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Ya, akhirnya saudara yang rugi. Saudara mendengar suara, oh dia sudah seperti ini. Kata-kata negatif itu saudara dengar. Menyesal nggak saudara? Yang malu saudara juga. Jadi bantulah kalau ada janda di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara itu ada. Bantulah. Jangan sampai dia salah melangkah karena tidak ada perhatian dari keluarganya. Bantulah, tolonglah. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Itu yang Tuhan Yesus mau. Ya, itu yang Tuhan Yesus mau. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Jadi seorang janda itu harus dibantu. Supaya apa? Supaya apa, saudara? Meringankan beban hidupnya. Ya, dan dia tidak meminta-minta banyak bantuan kepada gereja. Gereja juga berhak juga membantu, tetapi kan banyak yang harus dibantu, banyak yang harus diperhatikan di gereja itu. Paling nggak kita meringankan beban gereja. Kan ada firmannya kan tadi yang baru saya baca. Supaya janda-janda itu tidak membebankan pelayanan di gereja. Gitu loh. Jadi walaupun katanya gereja nanti yang akan bantu. Ya, kalau saya katakan ya tidak semua dari gereja harus bantu janda-janda. Itu tergantung. Ya, tergantung dari gereja itu. Ya. Kalau dia pas-pasan juga ya mungkin enggak ini ya. Ya, jadi di sini saya mau tambahkan ayat firman Tuhan yaitu Yakobus pasal 2, Yakobus pasal 1 ayat 27 ya. Nih, saya akan tambahkan ayat firman Tuhan yaitu surat Yakobus pasal 1 ayat 27 ya. Pendengar dan pelaku firman. Nah, jadi kita itu harus menjadi pendengar dan pelaku firman. Nah, ini ayat yang ke-27. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, tadi kan saya katakan kan, jangan sampai janda itu mencemarkan dirinya kepada dunia karena tidak ada yang membantu dia, karena tidak ada yang menoleh kepada dia. Ya, saudaranya semuanya sudah menutup mata. Nah, jadi saya bacakan sekali lagi. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, catat ini saudara. Bila ada seorang keluarga saudara yang janda, ya catatlah ini. Biar ini menjadi peringatan untuk saudara-saudara sekalian. Supaya saudara menjadi pelaku firman. Jangan hanya mendengar, ya, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Orang lain saudara tolong, ya. Orang lain saudara tolong. Tetapi keluarga saudara yang ada janda, ya, tidak saudara tolong. Luar biasa itu ya. Apakah ada di sini firmannya? Saya rasa tidak ada kayaknya ya. Di depan matanya sendiri, janda itu saudaranya, ya, tidak dibantu, tidak ditolong. Tapi orang lain dia tolong. Yang tidak dia kenal, ya, yang tidak mendoakan dia bantu. Yang di sini mendoakan siang malam. Tidak dilihat, disapa pun tidak. Luar biasa enggak? Ya, tidak di sini, tidak di sana, di mana-mana, ya begitu semua. Dia menutup matanya untuk saudaranya sendiri. Pinter bawa firman Tuhan, oke banget. Tidak diragukan bawa firman. Tetapi ada janda di tengah keluarganya sendiri,
Tidak dia toleh, tidak dia tolong, bicara pun tidak mau. Apakah itu dinamakan menjadi pelaku firman? Saya katakan tidak. Jadi pemberiannya untuk orang lain sia-sia tidak? Sia-sia saya katakan. Sia-sia, tidak dapat apa-apa dia. Yang rugi siapa? Ya kita juga yang rugi. Sudah tahu firman, tidak menjadi pelaku firman. Apa yang dikatakan Tuhan, disuruh Tuhan tidak mau dia lakukan. Disuruh Tuhan bantu si A. Dia bantu itu yang di luar sana. Si C, si B, si D, yang nggak tahu siapa yang dia bantu. Apakah itu menjadi pelaku firman? Apakah itu dia melakukan kehendak Tuhan? Tidak. Dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Karena apa yang diperintahkan Tuhan dia tidak lakukan. Malah Tuhan bilang, yang masuk dalam kerajaanku adalah orang-orang yang melakukan kehendaknya. Apa yang dia suruh itu yang dia lakukan. Tidak memakai ininya pribadi. Ya. Jadi jangan anggap sepele untuk janda-janda. Ya, perhatikan janda-janda. Kalau saudara memiliki janda-janda, keluarga saudara ada janda-janda, perhatikan. Jangan disia-siakan. Perhatikan dulu keluarga saudara yang janda ini. Ya, cukupkan dulu semua kebutuhannya. Ya, baru orang lain di luar sana saudara bantu. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara, waktu tahun 2023, saudara, waktu tahun, kaki saya kram, saudara. Waktu tahun 2023 ya, tanggal 1 Januari ya kami merayakan ikut merayakan Natalan para janda dan anak yatim. Ya saudara, di mana kami ini diundang, gereja kami ini diundang ya oleh dari salah satu gereja ya yang ada di Bekasi. Dari gereja notaris ya, bukan dari gereja notaris, dari kantor notaris ya, dengan memakai nama gereja ya, dengan memakai ya, saya katakan dari salah satu gereja yang tidak bisa saya sebutkan ya, dari kantor notaris dari salah satu gereja. Dia bernaung di bawah nama gereja ya, dia bernaung di bawah nama gereja. Maaf saudara, saya tidak bisa sebutkan ya. Jadi saya diundang ya, saya diundang oleh gembala saya ya, mereka mengundang gembala kami ya, karena di gereja saya ada beberapa janda ya, yaitu saya, Rumasta, dan ada lagi ya, banyak ya waktu itu anak-anak yatim piatu kami diundang ya. Tuh saudara, di sini yang mau saya sampaikan ya, saya terkaget-kaget saudara ya, saya sampai dari gereja mana ini? Oh dari gereja itu ya. Nah katakanlah gereja A ya. Oh dari gereja A ya. Aduh luar biasa ini. Gak pernahnya nih saya mendengar dari gereja ini. Dari gereja A bisa membantu ya janda-janda, anak-anak yatim piatu. Bayangin saudara. Di saat itu kami mendapat berkat dari Bapa melalui kantor notaris ini, bernaung di dalam nama gereja A ini ya, berkatnya luar biasa kami dapat ya, anak saya dapat, saya pribadi dapat ya, persekutuan doa kami ini dapat, Ibu Masta dapat ya, kami ada 3 orang di sini persekutuan doa, kami dapat semua ya, selain berkat uang, berkat sembako ya, kebutuhan-kebutuhan itu dicukupi saudara ya, luar biasa. Itu sampai berapa bulan itu baru habis ya. Itu kami terima, itu luar biasa saudara. Terkaget-kaget kami. Seumur-umur hidup saya saudara, baru itu saya dapat. Seumur hidup saya, ya karena saya 2 janda ya, baru sekali itu saya dapat ya. Ya, tapi saya bergantung kepada Tuhan Yesus, bukan karena ya, itu hanya saluran berkat dari Bapa melalui kantor notaris di bawah naungan gereja ini, gereja A ya. Nah, itu mereka dipakai ya. Dan saudara tahu nggak, waktu kami dalam persekutuan doa kami
kami mendengar suara Tuhan. Tuhan berkenan. Tuhan berbicara kepada kami. Ini yang aku berkenan, ya. Pelayanan seperti ini yang aku berkenan. Ya, mengunjungi janda-janda, anak-anak yatim piatu, mau membagi berkatnya kepada janda-janda dan anak yatim piatu. Saudara, tidak kami saja, rupanya pelayanan kantor notaris ini, ya, rupanya sudah lama dia lakukan kegiatan ini, saudara. Sudah lama. Saya mendengarnya itu terkagum-kagum, saudara. Ternyata bukan tahun itu saja. Tahun-tahun sebelumnya dia sudah lakukan, saudara. Bayangkan. Begitu kami lihat berkatnya meluber-luber. Kalau air itu dibuka kerannya, tercurah-curah itu, keluar derasnya. Berkat yang kami lihat itu luar biasa. Satu orang saja dapatnya sudah 1 tas penuh, belum lagi uang. Ya, berkat itu luar biasa. Ya, saya berbicara ini bukan karena mata duitan, ya. Tidak, ya saudara. Karena ini berkat dari Tuhan yang kami terima. Karena kami adalah janda-janda. Ya, kami disuruh Tuhan, pergi ke sana. Ya, mereka mengunjungi, mereka buat ibadah Natal untuk para janda-janda dan anak yatim piatu. Mereka tidak mengundang, mereka tidak merayakan Natal yang selama ini gereja-gereja buat, ya, orang-orang kaya semuanya, ya, tidak seperti biasanya. Justru dia membuat Natalan itu dari tahun ke tahun untuk para janda dan anak-anak yatim piatu. Tidak hanya Natalan, untuk Lebaran pun dia bikin. Ya, bukan Lebaran dia ikut, tapi berbagi berkat untuk mereka-mereka yang merayakan Lebaran. Dia berbagi berkat juga untuk mereka. Itu saudara, bayangkan. Jadi tidak hanya umat Kristiani aja yang mendapat berkat. Ya, umat seberang pun dia juga berbagi. Itu yang Tuhan mau. Tanpa memandang rupa, tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang ras. Itu yang berkenan di mata Tuhan. Jadi lakukanlah itu, saudara. Itu yang tak bercacat di mata Tuhan. Itu kami dengar sendiri suara Tuhan. Inilah ibadah yang seperti ini yang aku mau, kata Tuhan. Mengunjungi anak-anak yatim piatu, para janda-janda yang dalam kesusahan. Itu saudara. Jadi firman Tuhan benar kan? Ini ada ayatnya, saya tidak bohong. Saya tidak berani menambah dan mengurangi firman Tuhan. Ini ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bahagia sekali kan? Kami berdoa untuk mereka yang sudah berbagi berkat kepada janda-janda dan anak yatim piatu. Dan itu tidak sampai di situ saja, saudara. Dan itu terus masih dia lakukan. Dia berputar itu, dia mencari gereja-gereja, dia mencari, ya, di luar dari gereja yang janda-janda. Tuh, harusnya Kristen itu seperti itu. Ya, bukan berfoya-foya, bersenang-senang di gereja-gereja mewah. Ya, makan enak-enak, bergelimbangan dengan berkat-berkat dari kita untuk kita dan untuk semuanya, untuk kita. Tapi lupa dengan janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Adakah kalian hati seperti itu? Mau memiliki, berkorban untuk janda-janda? Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan inginkan. Ubahlah bila kita merayakan Natal. Masih ada waktu kesempatan Tuhan berikan kepada kita. Gereja-gerejanya. Buatlah perayaan Natal untuk janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Orang-orang fakir miskin. Perlu diperhatikan semua itu. Mereka butuh uluran tangan dari saudara-saudara yang kaya raya. Saudara-saudara yang sudah memiliki berkat berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus.
Ingatlah saudara kita yang kekurangan. Ingatlah itu, ingatlah. Perhatikanlah itu. Itulah saudara, ya. Kenapa Tuhan sangat keras firman-Nya? Dia memperhatikan janda-janda itu. Karena janda-janda itu tidak mudah. Untuk menikah lagi mereka berpikir 1000 kali. Tapi kalau bapak-bapak yang sudah ditinggal oleh istrinya, pasti belum sebulan udah kawin lagi. Dia cari lagi yang lain. Tapi janda-janda ini di mata Tuhan itu sangatlah diperhatikan. Itu saudara. Kami sangat bersyukur, berterima kasih terutama kepada Tuhan Yesus, ya. Melalui mereka kami diberkati lewat berkat-berkat mereka, ya. Kami mendapatkan bagian kami yaitu berkat dari Bapa untuk kami. Tuhan pakai mereka. Ya, Tuhan pakai mereka luar biasa. Banyak sekali itu berkat saudara. Berlimpah-limpah kami lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan saya tanya mereka tidak pernah kekurangan. Bahkan pegawai-pegawainya semua dapat semua. Tidak ada pengecualian. Belajarlah kita seperti itu saudara. Ya, belajar. Belajar itu saudara. Milikilah kasih untuk memiliki berbagi dengan orang-orang yang kekurangan terutama janda-janda. Ya. Bukan berarti di sini saya janda, saya minta diperhatikan khusus. Ya, tapi ini kan firman Tuhan yang harus saya sampaikan. Ini waktu kesempatan kita yaitu untuk menjadi pelaku firman Tuhan, ya, pendengar dan pelaku firman Tuhan, terlebih menjelang kedatangan Dia, ya. Ya, inilah ya saudara-saudara di mana Natalan janda dan anak yatim piatu baru tahun kemarin kami mengikutinya. Nah, itu saudara. Itu yang Tuhan mau, ya, yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Jadi inilah kesaksian dari kami persekutuan doa dengan Allah, ya. Kesaksian kami ini biarlah kiranya menjadi berkat bagi saudara dan kita semua, ya. Dan bila ada kata-kata saya yang kasar, yang menyakiti hati saudara, ya, saya minta maaf, ya. Karena ini adalah suara dari Tuhan, bukan suara dari pribadi saya, tidak saudara, ya. Bukan dari saya kata-kata ini semua, ini kata-katanya semua dari Tuhan, ya. Ya, Tuhan sendiri yang berbicara dan saya ini hanya alat, saya hanya wadah. Ya, saudara-saudara. Jadi inilah kesaksian kami yang Tuhan minta untuk bersaksi mengenai janda-janda yang selama ini disepelekan, ya, yang selama ini oleh gereja-gereja menutup mata, ya, ya, mereka tidak memperhatikan janda-janda, ya, ya. Jadi inilah waktu dan kesempatan untuk kita bangkit, ya, untuk kita mau memberikan perhatian kita kepada saudara-saudara kita, para janda-janda, anak-anak yatim piatu yang membutuhkan uluran bantuan saudara, ya, keluarga-keluarga saudara, ya, dan gereja-gereja juga yang harus perhatikan kehidupan para janda-janda dan anak-anak yatim piatu, karena itu yang berkenan di mata Tuhan, ya. Jadi kalau gereja-gereja mau membuat ibadah Natal atau ucapan syukur apapun itu, ya, ingatlah janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Jangan orang yang sudah kaya saudara berkati, ya tambahlah dia kaya. Akhirnya dia pun juga tidak ingat lagi karena dia sudah melebihi, dan buat dia, ya, apalah balasannya untuk kita? Ya, kalau orang kaya kita bantu lagi, kita berikan lagi, ya gak dapat apa-apa itu saudara. Jadi alangkah baiknya, indahnya kalau kita berbagi dengan saudara-saudara kita yang dalam kekurangan, khususnya para janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Sekian, inilah kesaksian kami. Kiranya kesaksian kami ini menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ya, dimanapun saudara-saudara berada,
Kiranya Tuhan Yesus, Bapa Yahweh Yeshua Mashiach memberkati kehidupan saudara, memberkati pekerjaan saudara, ya, memberkati langkah hidup saudara, ya, dan bagi janda-janda yang saat ini sedang mengikuti live, ya, percayalah bahwa ini bukan saya yang berbicara, ini adalah suara Tuhan Yesus sendiri yang berbicara melalui saya, melalui wadahnya tubuh saya ini, ya. Jadi yakinkanlah bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu iya dan amin. Semuanya adalah kebenaran yang Dia sampaikan kepada kita semua, ya. Saya tidak berani menambah dan mengurangi perkataan firman-Nya, ya. Nah, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai berjumpa lagi di live yang akan datang. Amin.